Baik, kita ketemu lagi di modul 2 mata kuliah manajemen rantai pasokan tentang distribusi dan transportasi. Distribusi dapat diartikan sebagai langkah-langkah yang diambil untuk memindahkan dan menyimpan suatu produk dari tahapan pemasok sampai pada tahap konsumen di dalam rantai pasok tersebut. Distribusi selalu muncul di antara setiap pergantian tahap dalam rantai pasok. Setiap perusahaan memiliki kewajiban kebijakan mengenai distribusi produk masing-masing, walaupun perusahaan tersebut bergerak dalam bidang yang sama. Distribusi dipengaruhi oleh beberapa faktor, struktur penyusun jaringan distribusi yang dapat mengakibatkan tercapainya pelayanan yang baik untuk konsumen. Faktor tersebut adalah response time, product variety, product availability, customer experience, dan time to market. Kegiatan operasional manajemen rantai pasok ada 4: satu, desain produk; dua, penjadwalan produksi; tiga, manajemen pemesanan; dan empat, penjadwalan penyerahan. Penjadwalan penyerahan itu ada tiga, yaitu penyerahan langsung dan penyerahan giliran. Ini yang selalu dikerjakan, yaitu karena jalurnya juga lebih pendek dan lebih sederhana. Sedangkan penyerahan giliran itu penyerahan yang menyalurkan produk dari penempatan awal tunggal ke berbagai penempatan si penerima produk. Ada 4 kuadran dalam model pasar dan rantai pasok. Yang pertama adalah kuadran berkembang, di mana penawaran permintaan sama-sama rendah. Kuadran 2, di mana pada fase tumbuh permintaan melebihi penawaran. Kuadran 3, pada fase mantap mapan penawaran permintaan seimbang sehingga sama-sama tinggi. Pada kuadran keempat, penawaran melebihi permintaan, di mana sinar dalam fase dewasa. Kuadran pertama, dalam satu pasar berkembang permintaan dan penawaran rendah dan tidak pasti. Kuadran kedua, pasar tumbuh, adalah satu pasar permintaan lebih tinggi dibanding persediaan sehingga persediaan menjadi seri tidak pasti. Kuadran tiga, permintaan dan penawaran tinggi dan dapat diramalkan. Dan kuadran keempat, persediaan lebih tinggi dibandingkan permintaan yang ada, permintaan stabil atau pelan-pelan jatuh karena adanya kompetisi oversupply. Pencapaian kategori pasar itu dibagi 4: layanan pelanggan, pengukuran layanan pelanggan, efisiensi internal, fleksibilitas permintaan, dan pengembangan produk. Model generik distribusi produk: pengiriman langsung melalui transit, distribusi produk melalui keagenan distributor, distribusi melalui pendekatan produk ke konsumen, distribusi dengan pengambilan langsung oleh konsumen. Sedangkan manajemen logistik tersebut adalah bagian dari rantai pasok yang turut mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan manajemen rantai pasok. Ada 4 desain jaringan rantai pasok, yaitu peran masing-masing fasilitas, alokasi fasilitas, dan alokasi pasar dan pasokan. Ada 8 faktor yang mempengaruhi keputusan desain jaringan, yaitu faktor strategik, faktor teknologi, faktor makroekonomi, faktor politik, faktor infrastruktur, dan faktor pesaing. Faktor respon dan terakhir adalah faktor biaya logistik dan fasilitas. Ada 10 cara untuk mengurangi biaya manajemen rantai pasok. Mengembangkan atau meningkatkan manajemen persediaan menggunakan cara perdagangan elektronik untuk mengurangi biaya produksi, memusatkan fungsi peramalan dan perencanaan persediaan, menggunakan rantai lunak untuk menciptakan jadwal produksi, secara berkesinambungan mereview biaya penambahan kapasitas, mengatur kembali rantai pasok dan bentukan lokasi pabrik, mengintegrasikan perencanaan produksi, mengidentifikasi pelanggan dan produk tidak potensial, mengevaluasi keseluruhan operasi rantai pasok, dan yang terakhir memusatkan fungsi-fungsi pendukung rantai pasok tersebut. Value density adalah keputusan yang penting yang berkaitan dengan biaya yang meliputi bentuk lokasi dan kapasitas serta bagaimana produk atau barang harus dikirim. Ada 5 metode, yaitu bentuk darat, kereta api, air, saluran pipa, dan melalui udara. Jalur darat itu hampir lebih fleksibel dan jauh juga lebih murah. Kereta api itu lebih murah tapi nggak bisa diantar secara langsung dan harus menggunakan melalui truk. Sedangkan air itu dalam jumlah yang sangat besar sekali tapi memiliki kelemahan karena tidak semua pengiriman bisa mengakses air atau sungai atau laut. Saluran pipa, pengirimannya dalam bentuk gas atau cair dalam bentuk dan pesan tertentu, dan biasanya tidak memerlukan biaya pengepakan dan biaya pengiriman itu murah. Dan udara memerlukan biaya yang sangat mahal sekali. Demikianlah modul 2 saya sampaikan. Saya harapkan Anda bisa mengulanginya dan juga membaca file atau bantuan dari buku yang sudah Anda miliki. Terima kasih. Selamat siang.